Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini dengan saya Aditya Kusuma. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membagi tentang fungsi Excel yaitu XLOOKUP. Nah, apa itu fungsi Excel XLOOKUP? Jadi XLOOKUP itu adalah fungsi Excel yang digunakan untuk mencari nilai dalam satu kolom atau baris, lalu mengembalikan nilai yang sesuai dari kolom atau baris lain. Fungsi ini menggantikan VLOOKUP dan juga HLOOKUP dengan cara yang lebih fleksibel dan mudah digunakan ya. XLOOKUP ini bisa mencari dari kiri ke kanan atau sebaliknya dari kanan ke kiri ya, serta menangani pencarian vertikal ataupun juga horizontal. Kelebihan dari XLOOKUP ini kita tidak perlu mengatur kolom itu, tidak perlu mengatur kolom indeks ya seperti VLOOKUP sehingga lebih minim kesalahannya. Dan fungsi ini juga sangat berguna banget untuk mencari data dalam tabel yang besar ya, misalnya mencari harga, nama atau ID berdasarkan kriteria tertentu. Oke, di sini sudah ada dua set data ya yang nanti bisa kita pakai buat latihan. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like videonya, follow akun ini, share dan save videonya kalau kamu rasa bermanfaat ya. Dan buat teman-teman yang pengen mendownload file latihannya, nanti bisa teman-teman cek di deskripsi pada video kali ini. Oke, kita akan coba dulu di latihan pertama ya. Di sheet di XLOOKUP_1. Di sini ada transaksi, tabel transaksi ya. Sini ada tabel input. Lalu yang di bawah ini ada namanya data produk yang kita pakai sebagai tabel referensi. Oke, sekarang kita akan mencari sisa stok berdasarkan produk ID yang nanti akan kita linkkan dengan tabel referensi di bawahnya. Ya, jadi tabel referensinya masih dalam satu sheet yang sama. Oke, langsung aja XLOOKUP ya. XLOOKUP, cari produk ID-nya, titik koma, lookup array-nya ini, produk ID, F4, koma, return array-nya adalah sisa stok ya. Karena kita cari memang sisa stoknya. F4, sorry. F4 kita kunci dulu, F-Font bisa kita kosongin aja, lalu exact match, kurung tutup, oke 74. Oke, lalu Ctrl Enter, sorry Ctrl D. Nah, di sini sudah ada jawabannya. Jadi kalau kita cek ya, misalnya C002 berapa sih sisanya? 60. Oh ya, benar 60 ya. Nah, itu adalah cara yang pertama. Lalu berikutnya kita akan mencoba latihan yang kedua, yaitu XLOOKUP. Di sini langsung ada double combo pertanyaan yang harus kita isi, yaitu pertama di sini ada satu set data yang harus kita input ya dari tabel referensinya di sini ya, dimana kita harus mencari nama karyawan ini penempatan sebelumnya di mana dan sekarang penempatan sekarang di mana. Kita juga bisa menggunakan XLOOKUP ya. Oke, contoh ya, kita blok dulu di kolom C2 sampai C11, klik sama dengan XLOOKUP, lalu lookup value-nya yang ingin dicari adalah nama si karyawan di kolom A. Lalu kita cari lookup array-nya di mana? Lookup array-nya itu adalah nama-nama karyawan ya. Kita F4 kan, kita absolutkan dulu. Lalu return array-nya yang dicari adalah penempatannya ya. Oke, lalu tekan F4. If not found-nya ini kita kosongkan saja. Jadi kita tambah titik koma lagi. Lalu exact match-nya kita isi 0. Lalu berikutnya ini tekan 1 ya. Kurung tutup dan tekan Ctrl Enter. Nah, langsung terlihat ini area penempatan si nama-nama karyawan ini sebelumnya. Lalu kalau yang sekarang nih bagaimana? Apakah akan berbeda? Karena kalau kita cek di tabel referensi, misalnya si Mary Riana ini tuh udah pindah 2 kali gitu ya. Kalau lihat dari tabel ini kan, kalau cuma data tabelnya sedikit nggak masalah ya. Kalau banyak, misalnya pegawai yang banyak diputar gitu dalam satu perusahaan, gimana kita ngeceknya? Ya, sekarang sama kayak tadi juga, di kolom D2 sampai kolom D11 itu kita blok dulu, tekan sama dengan, lalu masukkan, hidupkan XLOOKUP-nya, lalu kita cari adalah nama si karyawan ini,
dia posisi di mana ya. Oke, sekarang yang di kolom D2 sampai D16 di tabel referensi kita absolutkan titik koma, dan arraynya adalah penempatannya. Oke, lalu titik koma atau koma, if not found, titik koma dikosongin aja kalau tidak ada, jadi langsung ketik titik koma lagi, exact match ya 0 ya. Lalu nah sekarang kita search to last to first ya, berarti maksudnya kita mencari dia dari yang terakhir baru ke atas. Kalau tadi karena default itu dari kita pilih yang rumus 1 ya, just search from first to last gitu ya. Oke, minus 1 ya, kalau bisa minus 1. Oke, kurung tutup, lalu Ctrl Enter. Nah, oke. Jadi yang berubah si Ruben Dias ya, atas nama Mary Riana sudah berubah juga karena penempatan sekarang ada di Medan. Oke, lanjut. Sekarang kita akan mencari bagaimana mencari komisi dari penjualan dari masing-masing karyawan. Pertama-tama kita blok dulu ya. Kita blok dulu di kolom komisi dari E2 sampai E11. Lalu kita ketik sama dengan XLOOKUP. Kita ingin mencari berapa sih komisi dari kalau misalnya penjualan 600.000 nih ya, contoh ya yang di B2 dulu. Oke, diarahkan lookup value-nya ke 600.000 di kolom B ke B2. Titik koma, lookup array-nya di mana? Kita ke tabel referensi mencari penjualan ini ya di kolom G. Lalu kita kita absolutkan titik koma, return array-nya berapa sih komisi yang bisa kita cari, berapa yang ingin dituju gitu ya. Oke, dari F2 sampai F6 kita absolutkan. If not found kita skip aja ya, kita tambahin koma atau titik koma, lalu kita pilih. Nah, lalu kita pilih yang mana nih supaya bisa bisa sesuai dengan tiringnya gitu. Kita pilih satu ya, ketik aja satu, exact match or next larger item. Udah cukup sampai sini aja. Lalu kita kurung tutup dan tekan Ctrl Enter. Nah, jadi misal dia 200.000, kalau sesuai dengan tabel referensi dia dapat komisi 2% kan, dia di atas 500.000 ya. Dia dapat komisi sebesar 2% karena di atas 500.000. Seandainya tabel referensi ini kita rubah ya, jadi 1 juta misalnya. 1 juta, maka di sini pun juga akan berubah juga ya. Dia 1% jadinya. Nah, jadi kenapa memilih 1 di belakang? Karena ini udah rumusnya. Karena kan kita di sini sudah ada tiringnya. Kalau biasa kita pakai rumus fungsi if ya, ini kita cukup menggunakan fungsi XLOOKUP aja. Oke, itu aja ya. Itu aja mungkin untuk video kali ini. Semoga videonya bermanfaat buat teman-teman. Kalau misalnya ada yang masih kurang jelas tentang XLOOKUP-nya, teman-teman bisa tanya di kolom komentar. Nanti saya coba jawab ya semampu saya. Kalau bisa dengan video, nanti akan saya jawab dengan video. Itu aja. Terima kasih sudah mau menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.